Shalom, salam sehat selalu, sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih mengizinkan kami menikmati kehidupan ini. Tuntun kami Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami renungkan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 2 ayat 46 dan 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Mendengar dan belajar. Mendengar adalah proses yang penting dalam sebuah pembelajaran. Dalam hal ini kita menyaksikan Yesus melakukannya ketika pertama sekali Dia dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Anak yang berusia 12 tahun dianggap sudah dewasa dan dapat disebut sebagai anak Taurat yang akan belajar Taurat dari alim ulama. Dan setiap perayaan Paskah, para alim ulama di dalam bait Allah selalu membuka ruang diskusi tentang ilmu Taurat bagi orang yang berminat. Dalam perayaan ini biasanya kaum perempuan pulang terlebih dahulu sebab jalannya lebih lambat dari kaum laki-laki. Itulah sebabnya Maria dan Yusuf bertemu pada penginapan pertama. Dan pada saat itulah mereka menyadari bahwa pikiran mereka masing-masing mungkin Yesus bersama Maria atau mungkin Yesus bersama Yusuf. Kenyataannya tidak ada bersama mereka dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dan sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Dalam masa ini dikatakan Yesus berada di tengah-tengah alim ulama untuk mendengar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mendengar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang sangat baik dalam pembelajaran, sehingga kita semakin banyak mengetahui kebenaran dan menyadari akan kebenaran tersebut. Yesus juga mengalami pembelajaran demikian pada usia 12 tahun. Pernyataan Yesus ketika Maria dan Yusuf berjumpa dengannya menyatakan keberadaan Yesus sebagai anak Bapa yang harus berada di rumah Bapa. Namun Yesus sebagai anak Allah menunjukkan hormatnya kepada Maria dan Yusuf. Keberadaannya sebagai anak Allah tidaklah merusak hubungan yang ada di antara mereka. Inilah hidup seorang anak Allah yang sempurna, yang belajar dari Bapa. Sahabat yang baik hati, dalam masa-masa sekarang ini mungkin saja kesulitan, pergumulan, bahkan duka cita datang kepada kita. Namun ada satu pembelajaran dari firman Tuhan bagi kita, yaitu belajar untuk mendengar dan bertanya kepada Tuhan Yesus melalui setiap peristiwa yang kita hadapi. Bertanya bukan dalam kekecewaan, tetapi bertanya di dalam pengharapan. Apa yang hendak Allah berikan di balik semua yang kita alami sekarang ini. Sehingga kita akan menemukan kehendak Allah, rencana Allah di balik semua pengalaman kehidupan kita. Bahkan kita dapat belajar dengan mendengar dan memohon pengajaran dari Tuhan. Di balik semua peristiwa ini, kita semakin memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan. Jika semua heran akan kecerdasan Yesus dalam mendengar dan bertanya, serta dalam diskusi di dalam bait Allah, kita juga dapat merasa heran dan takjub akan kebesaran Tuhan ketika kita mau mendengarkan Dia, sebab Dia mau menolong kita menjalani kehidupan kita dalam masa penantian dan juga dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Banyak kerinduan-kerinduan kita yang ingin kita lakukan sebagaimana sebelum masa pandemi. Namun belajar dari keadaan ini, Tuhan memampukan kita melakukan segala kerinduan kita dengan cara yang berbeda, namun tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan.
Tuhan Yesus menolong kita untuk setia belajar kepadanya, mendengarkannya, dan takjub akan setiap perbuatannya. Tetaplah belajar dan mendengarkan Yesus di dalam setiap keadaan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini kepada kami, supaya kami juga mau meneladani Engkau ya Yesus, yang selalu mau mendengarkan dan selalu mau memohon tuntunan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami selalu takjub, setiap hari kami heran akan perbuatan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.